Kemudian kita masuk kepada ilmu tafsir. Kenapa langsung kepada ilmu tafsir? Karena tidak ada ilmu qiraah. Kok bisa jadi tidak ada? Naam. Karena ilmu qiraah semuanya ittiba', mengikuti Nabi. Maka jika Nabi dulu di saat diturunkan oleh Jibril tidak ada ikhtilaf dari al-Arab, dari lahjah mereka, maka ya sudah. Mereka mengikuti. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ikhtilaf al-qiraah bukan tambahan, bukan innovation dari para qurra. Maka yang antum dengar tadi juga qiraah maghrib, kita baca al-qari'ah, al-qari'ih, mal-qari'ih, wa ma adraka mal-qari'ih. Tadi kita baca qiraah siapa maghrib? Al-Kisai. Dan bacaan yang seperti kita tadi baca bukan neko-neko, bukan innovation dari qiraah Al-Kisai untuk berbeda dengan qiraah yang lainnya lah. Tetapi di sini dia adalah qiraah dari Nabi. Maka kadang di dalam satu ayat terjadi perbedaan yang banyak. Sesuai dari apa? Dari diturunkannya oleh Jibril kepada Nabi dari sab'a qiraah Arab. Maka bisa jadi juga diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan tidak ada perbedaan dari lahjah Arab. Idan madama lam yujad ikhtilaf, ya sudah dihukumi dengan adamul khilaf. Maka 10 qurra membaca qiraah yang satu. Tidak ada perbedaan antara Hafiz dengan Warsh, dengan Al-Kisai di sini sama qiraahnya seperti Hafiz an Asim. Karena tidak ada ha at-ta'nis seperti al-qari'ah dan tidak ada juga alif layyinah seperti adraka. Maka di sini akhirnya sama semua qurra membaca seperti yang antum hafal dari qiraah Hafiz an Asim. Kemudian dari segi ilmi at-tafsir telah datang tafsir dari salaf dengan sanad yang sahih tentang permasalahan apa itu tafsir dari al-farash, al-mabsus. Maka telah datang dari Qatadah. Qala Qatadah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus hadal farash alladhi ra'aitum yatahafatu finnar. Maka pada saat itu manusia-manusia kal farash al-mabsus. Adapun kata Qatadah al-farash yakni kupu-kupu atau seperti yang kita sekarang banyak laron di musim penghujan ini maghrib keluar. Maka manusia pada saat itu bagaikan laron-laron, bagaikan kupu-kupu. Al-mabsus yang bertebaran. Dan disebutkan oleh Qatadah yatahafat finnar. Maka mereka bertebaran masuk kepada api neraka. Maka sanadnya sahih seperti ma'ruf, sanadnya dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Maka sanadnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Dan telah datang tafsir yang kedua dari Ibnu Zaid. Man Ibnu Zaid? Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam.
Perlu diketahui siapa Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Abdurrahman anaknya Zaid ibnu Aslam. Adapun Zaid ibnu Aslam dia tabi'i. Maula dari Umar, ahlu tafsir dari kalangan tabi'in. Itu bapaknya Zaid. Dan Zaid ini ahlul hadis di zamannya. Dan dia mempunyai anak-anak muhaddisin semuanya dhaif. Abdurrahman huna dhaif. Wa hunaka Abdullah dhaif. Wa kadzalika as-salis dhaif. Namun meskipun dhaif, Abdurrahman yang inginkan di sini intabihla taglat. Makna Ibnu Zaid laisa Zaid ibnu Aslam, lakin Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, anaknya mufassir. Lalu kedudukan Abdurrahman, tadi kami sebutkan dhaif dari segi ilmil hadis, namun dia dari ilmi tafsir min ahsanin nas. Maka dia meriwayatkan dari bapaknya ilmu tafsir yang sangat kuat dan matang, maka dia diambil oleh para ulama ilmu tafsirnya. Ilmu hadisnya dhaif. Dan contoh seperti ini banyak. Di antaranya seperti yang antum baca qiraah Hafiz an Asim. Maka Hafiz di sini yang meriwayatkan dari Asim dari segi periwayatan hadis matruk. Namun dia imam di dalam qiraah. Maka diambil qiraahnya. Dan itulah menunjukkan manusia memang tidak sempurna. Maka diambil oleh para ulama ilmi tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dan yang diinginkan pendhaifan adalah periwayatan hadis. Dan di sini dia tidak meriwayatkan dari selainnya, kecuali dari dirinya. Maka tidak apa-apa. Terutama dia dalam permasalahan tafsir. Tinggal yang jadi masalah, sanad kepadanya sahih atau tidak. Adapun ucapan dia dalam tafsir diambil. Maka telah datang sanad diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus akhbarana Wahab an Ibni Zaid, maknanya Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam. Maka sebelum kita masuk kepada matan apa maknanya, ingin menguatkan sanad ini dan memberikan kepada faidah kepada kalian. Pertama, ucapan tadi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam diambil dari segi tafsir. Tinggal dilihat sanadnya. Maka sanadnya dari Imam At-Tabari disebutkan haddatsana Yunus. Maka Yunus gurunya Imam At-Tabari adalah Yunus ibnu Abdil A'la As-Sadafi. Wahwa al-Misri. Dan dia rawi yang thiqah. Maka Yunus al-Misri thiqah. Dan meriwayatkan dari an Ibni Wahab. Siapa Ibnu Wahab? Abdullah ibnu Wahab. Dan dia juga al-Misri. Maka sanadnya kepada Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam sahih. Maka riwayatnya diterima karena yang menjadi ibrah adalah di sini ucapan dia dalam tafsir, bukan periwayatan dia di dalam hadis. Lalu apa ucapan Ibnu Zaid? Hada syabahahullahu. Maka ini adalah Allah ingin menyepertikan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Kal farash al-mabthuth. Seperti kupu-kupu yang berterbangan. Dan berkata Abdurrahman ibnu Zaid di sini bahwa Allah menyepertikan seperti kupu-kupu. Wa kana ba'du ahlil arabiyah yaqul kagauga al-jarrad yarkabu ba'duhu ba'dan kadalikan nas yauma idin yajulu ba'duhum fi ba'din.
Maknanya adalah pada saat itu manusia oleh Allah disepertikan seperti serangga. Ada yang menyepertikan kupu-kupu ataupun al-jarad. Makna al-jarad adalah dari serangga, yakni grasshopper ataupun belalang. Maka belalang itu berkelompok terbang, banyak sekali jumlahnya, jutaan. Yarkabu ba'duhu ba'dun, di antara mereka saling menindih satu antara yang lain dalam keadaan terbang menempel satu dengan yang lainnya. Maka inilah keadaan manusia pada saat itu, di saat terjadi hari kiamat. Yauma yakunun nasu, maka pada hari itu yakunun nasu, manusia itu akan menjadi seperti al-farash al-mabthus, seperti serangga, baik dia kupu-kupu ataupun belalang, yang maknanya insek yang mabthus, yang bertebaran dan saling di antara mereka menempel. Maka ini gambaran yang Allah berikan dari dua tafsir tadi. Tafsir siapa yang sahih? Awalan, tafsir Qatadah. Wathanian, tafsir Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Maka dari dua tafsir ini menjadi pendalilan betapa dahsyatnya hari kiamat. Di dalam 3 ayat Allah mengulang-ulang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ala qiraah Hafsan Asim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kamu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Setelah 3 ayat menyebutkan kedahsyatan hari kiamat, dan tafsirnya telah datang dari Ibni Abbas dan Qatadah dan Waqi' Ibnul Jarrah, makna Al-Qari'ah maknanya hari kiamat. Setelah kita tahu dari tafsirnya dan qiraah yang berbeda, maka di ayat yang keempat digambarkan bagaimana manusia pada saat itu di hari kiamat. Kal farasil mabthus, seperti serangga, insek yang tersebar. Maka berkata tafsir juga, namun bukan dari tafsir salaf, dan ini hanya sekedar ucapan dan bisa kita ambil jika beristidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Ibnu Katsir. Maka di sini kita ambil tafsir Ibnu Katsir dari segi makna dan beristidlal dengan ayat-ayat terdahulu. Qala Ibnu Katsir fi intisyarihim wa tafruqihim wa dihabihim wa maji'ihim min hayratihim mimma hum fihi ka'annahum farashun mabthus. Maka pada saat itu manusia disifatkan oleh Allah bagaikan insek, serangga, bagaimana mereka dalam penyebarannya dan dalam keadaan pergi dan datang dan dalam kebingungan. Maka di antara mereka saling bertumburan dan di antara mereka saling menyebar, datang dan pergi, bingung. Maka itulah keadaan manusia di saat terjadi hari kiamat. Kemudian beristidlal Ibnu Katsir dengan ayat ka'annahum jaradun muntashir. Maka mereka bagaikan jarad. Dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa makna farash adalah insek, serangga. Jadi bukan hanya sekedar dia harus kupu-kupu, tetapi ditafsirkan di ayat ka'annahum jaradun
muntashirun. Maka jarad adalah dari jenis serangga. Farash dari jenis serangga. Maka bisa ditafsirkan makna farash yang asalnya kupu-kupu dan di sini ka'annahum jaradun, belalang, maka disifatkan manusia pada saat itu bagaikan insek, bagaikan serangga yang lari bertebaran dalam keadaan kebingungan apa yang terjadi atas mereka. Maka selesai dari tafsir ayat yang keempat.